Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi al-kubra innahu kana sami'an basira. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Haqqul Yakin, bil khusus yang hadir pada malam ini dalam rangka tawaquf hin, penutupan sementara Majlis Ta'lim Haqqul Yakin. Kehadiran kita di masjid ini niatin sambil i'tikaf, semoga mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua Masjid Jami Haqqul Yakin Bapak Haji Imam dan juga Kang Andi, Bapak Ustadz Darsono, tim hadrah yang dipimpin oleh Ustadz Khalis dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sedianya taklim ini tidak pernah akan ditutup. Karena kalau ditutup kita khawatir dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari mulai kau digendong sampai masuk ke lubang sodong, dari bayi sampai mati. Namun mungkin casingnya saja yang berganti. Yang biasanya kita taklim di sini pakai kitab, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab fikih, pegang masing-masing. Tetapi taklim selanjutnya di bulan suci Ramadan nanti itu casingnya bukan begitu, tetapi hanya lewat ceramah agama, hanya lewat tausiah, penjelasan apa itu puasa, apa itu tarawih dan lain sebagainya. Dan jumlahnya bukan seminggu sekali, tapi insya Allah tiap malam ada yang ngisi taklimnya nanti bulan suci Ramadan. Dan saya sudah koordinasi sama Kang Andi, insya Allah malam Selasa itu, setiap malam Selasa itu jadwal saya di sini. Adapun yang ngisi nanti ketika saya tidak bisa ngisi, nanti putra-putra saya yang ngisi atas nama Haji Abdul Muthalib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kebetulan juga malam ini kita walaupun kecil-kecilan, jamaahnya cuma berapa orang ini. Sambil juga memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti
rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Karena rasa bukti kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, logis atau tidak logis. Apalagi melaksanakan ibadah sholat sebagai perintah yang langsung Allah memanggil Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ketika Allah memerintahkan kewajiban yang lain kepada Nabi Muhammad, Allah tidak perlu memanggil Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan puasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Allah cukup turunkan ayat dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Begitu juga ketika Allah memerintahkan haji kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Allah tidak perlu memanggil Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, cukup pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi berbeda ketika Allah akan memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Allah tidak titip pesan kepada malaikat Jibril, Allah tidak usul surat kepada malaikat Jibril, tetapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda saking pentingnya ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah. Sholat ibadah yang paling utama. Maka kalau kita bertanya, kenapa sholat itu harus 17 rakaat? Bukankah bismillah itu jumlahnya 19 huruf? Bukankah angka yang paling besar itu angka 9? Kenapa sholat enggak 9 rakaat, enggak juga 19 rakaat? Ternyata sholat itu membuktikan bahwa sholat itu hasil dari perintah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj itu termaktub di dalam surat Al-Isra, dan surat Al-Isra itu ternyata surat yang ke-17. Itu indahnya sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa sholat berjamaah itu pahalanya sampai 27 derajat? Karena ternyata di dalam bulan Ramadan ada malam yang mulia yang disebut malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu sendiri turunnya pada tanggal 27 Ramadan. Maka sholat berjamaah pahalanya sampai 27 tingkat daripada sholat sendiri di rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang sering saya sampaikan ada 3 hal. Ada pendidikan akidah, ada pendidikan sejarah, ada pendidikan ibadah. Tapi dalam Isra Mi'raj juga ada pendidikan hablum minallah dan hablum minan nas. Karena ketika Rasulullah SAW berjalan dari mulai Masjidil Haram yang posisinya ada di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Rasulullah SAW bertemu dengan berbagai macam peristiwa. Bertemu dengan nenek-nenek tua, bertemu dengan aki-aki renta, bertemu dengan petani, bertemu dengan orang-orang yang memukuli kepalanya, bertemu dengan orang-orang yang menggunting-gunting lidahnya, dengan orang berbagai macam orang. Itu sebagai cermin hablum minallah, hablum minannas. Karena hablum minannas itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu kepada jamaah, kena menjaga hablum minannas, tolong kepada orang-orang tua yang punya anak kecil yang suka
ikut sholat di masjid, tolong didampingi anaknya di masjid sholat. Karena berbagai macam cara. Beberapa kali saya ngalami sholat di sini, baik maghrib maupun Jumat, itu anak-anak kecil masuknya ke masjid bukan sholat tapi bikin ribut dan bikin ribet. Betul. Kami sebagai orang tua, Pak Haji sebagai pengurus mau melarang anak-anak sholat di masjid karena ribut dan ribet, itu juga bertentangan dengan kaidah. Karena ada yang mengatakan anak kecil di masjid itu malaikatnya Allah, jangan sekali-kali dilarang. Maka kami mengikuti kaidah itu, tidak berani melarang anak kecil yang masuk ke masjid. Tetapi karena ribetnya, kadang-kadang lagi ruku dijorogin. Bahkan saya pernah ngirim ke Kang Andi ya, ada anak kecil bermain di masjid, orang-orang tua lagi sholat, berlari-lari, anak kecil yang di dalam kamar itu bercanda, sehingga jidar itu hijab itu menimpa anak kecil yang sedang lari dan sampai meninggal anak kecilnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu saya kasih videonya ke Pak Adani. Sistemnya boleh menirukan apa yang kami lakukan di Masjid Muara Baru. Di Masjid Al-Munawwarah Muara Baru, sama dengan masjid yang lain, banyak anak kecil yang masuk ke masjid, tetapi kami minta didampingi oleh orang tua masing-masing. Ternyata anak kecil kalau didampingi oleh orang tua masing-masing itu rapi dan tidak bercanda, karena dia takut sama bapaknya. Kalau sama kita orang lain tidak akan takut, karena kalau kita ngomelin anak kecil, nanti anaknya nangis, yang nongol siapa? Bapaknya. Tapi kalau bapaknya yang ngomelin, yang nongol siapa? Nggak ada, kena anaknya dia. Oleh karena itu mohon kepada jamaah yang punya anak, syukuri anak kecil mau masuk ke masjid, syukuri anak kecil mau belajar sholat, syukuri terima kasih kepada anak kecil mau belajar ngaji, tetapi mohon didampingi, jangan dilepas sendiri ke masjid. Karena pengalaman saya bertahun-tahun sholat di masjid Hakul Yakin ini ribut dan ribet karena anak kecil. Betul. Bukan cuma saya yang mengalami, tapi jamaah juga mengalami hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu dalam rangka menjaga hablum minan nas, jangan sampai orang-orang tua yang mau sholat, sholatnya terganggu kehusuannya karena anak bapak-bapak ikut sholat di masjid dan tidak tertib. Yang kedua, Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sholat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjamin bahwa pertemuan hamba dengan Khalik, pertemuan manusia dengan Allah itu yang paling dekat adalah ketika hamba itu sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kalimat as-salatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jika kita ingin bermi'raj seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sering-seringlah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan di mana diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Maka kemarin, malam Rabu kemarin, sebelumnya Ustadz Darsono juga bertanya kepada saya bagaimana kalau acara Nisfu Sya'ban dilaksanakan habis sisa. No problem, tidak masalah, yang penting melaksanakan. Karena itu isinya doa untuk laporan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya supaya ketika amal buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah dalam kondisi baik, dalam kondisi sudah direvisi, tidak ada nilai merahnya, semuanya nilainya bagus dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alasan bulan depan adalah bulan suci Ramadan, maka taklim ini ditawakufkan metodenya, ditawakufkan casingnya, lagi-lagi taklimnya tetap berjalan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengisi aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan.
pesan saya, mohon tingkatkan puasa kita pada tahun ini. Karena di dalam kitab Fathul Qorib yang kita kaji, cuman di Hakul Yakin belum sampai ke bab puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Ma huwa shaum? Apa itu puasa? Jawabnya as-saumu al-imsaku an muftirin. Puasa itu menahan diri dari semua yang membatalkan. Kok dari semua yang membatalkan? Memang ada berapa yang membatalkan puasa? Di dalam fikih ada 3. Yang pertama anto'amin, dari makan dan minum. Yang kedua imsakun an kalamin, dari menahan diri dari berbicara. Dan yang ketiga imsakun an sairin, menahan diri supaya tidak jalan-jalan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imsakun an to'amin, menahan diri dari makan dan minum. Selama ini kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakannya. Selama puasa kita nggak makan, nggak minum. Nggak tahu kalau di kamar mandi sendirian masih puasa. Jangan-jangan kalau di kamar mandi sekalian deh. Tapi mayoritas kita melaksanakan puasa di bulan-bulan Ramadan ini sudah mampu meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, tingkatkan tahun ini kita coba berpuasa an kalamin, dari berbicara. Dan puasa ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika itu Nabi Zakaria sudah berumur 125 tahun dan istrinya sudah usia 85 tahun, rumah tangga yang selama itu belum dikaruniai anak, sampai diambang keputusasaannya Nabi Zakaria mengatakan wamro'ati akhir, istriku memang mandul dan aku tidak pernah akan punya anak. Tetapi ketemu dengan malaikat Jibril. Begitu datang malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apakah kau pengen punya putra? Nabi Zakaria bilang, saya pengen punya putra untuk meneruskan generasi kenabian saya. Kalau pengen punya anak, kata malaikat Jibril, berdoa kepada Allah. Kata Nabi Zakaria, berdoa sudah berbagai macam doa saya lakukan, tapi Allah belum ijabah. Kata malaikat Jibril, nanti sebentar lagi Allah akan menjawab doamu. Kata Nabi Zakaria, tidak mungkin saya punya anak karena istri saya juga mandul. Malaikat Jibril bilang, tidak, kalau kau pengen punya anak, kau harus puasa, tidak bicara dengan sesama manusia. Apa tanya? Allah tukalliman nasa salah satu ayamin illa romza. Akhirnya Nabi Zakaria berpuasa bicara, tidak ngomong dengan sesama manusia selama 3 hari 3 malam. Baru Nabi Zakaria diberikan putra, istrinya hamil yang melahirkan anaknya yang bernama Yahya. Itu puasa bicara. Dan sampai sekarang puasa bicara itu di pesantren Salafi masih diberlakukan. Puasa tidak ngomong. Dan faktanya puasa tidak ngomong itu jangan dianggap remeh, karena ternyata puasa tidak bicara itu lebih berat daripada puasa tidak makan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, imsakun an sairin. Puasa itu jangan sampai berjalan-jalan. Nah, ini puasa semacam ini juga sampai sekarang masih diberlakukan di pondok pesantren. Di antaranya pondok pesantren saya di Gajruk dan pondok pesantren gurunya ada di Cimande Talang 2. Itu puasa tidak jalan. Ada yang sampai 40 hari. Ada yang minimal 21 hari. Yang cepat paling seminggu. Itu namanya puasa riyadhah. Puasa dimasukin ke kamar, jangankan jalan-jalan keluar kamar juga sudah dilarang. Ketika orang itu keluar kamar, berarti puasanya sudah batal. Jangankan orangnya yang keluar kamar, suaranya terdengar oleh orang yang di luar kamar, itu membatalkan puasa. Puasa semacam itu jatuh.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka walaupun kita belum mampu dengan puasa riyadhah, minimal tingkatkan kepada puasa yang kedua, tahan dari berbicara, karena ini tidak semua berbicara yang dilarang, tetapi an kalamin qabihin, dari berbicara yang jelek-jelek. Ada ibu-ibu di sana? Ada. Tolong Bu, kalau biasanya kita ngomelin anak dengan kata-kata ragunan, tolong lagi puasa jangan keluar kata-kata itu. Imsakun an kalamin qabihin. Begitu juga kita antara bapak-bapak dengan bapak-bapak, antara bapak dengan ayah, anak-anak, antara anak dengan anak, antara saudara dengan saudara, tolong jaga pembicaraan, jangan sampai keluar pembicaraan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, karena hal itu bisa membatalkan puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan khamsatun tuhbitu saum, ada 5 hal yang membatalkan puasa, yang 4 itu berawal dari pembicaraan. Apa yang membatalkan puasa dari pembicaraan? Yang pertama al-kidhib, berbohong. Lagi puasa tapi bohong, itu batal pahala puasanya. Pahalanya puasanya. Walaupun puasanya secara syar'i, secara fikih tidak batal, tapi hakikatnya batal. Ibarat kita beli duren, beli duren bagus, bulat, durinya bagus, warnanya hijau, kulitnya dibuka, dalamnya busuk semua. Buat apa duren yang busuk? Al-kidhib wal ghibah, dan juga ngerumpi. Nah, mohon kepada ibu-ibu, kalau mau ngerumpi nanti bulan Ramadan, stop dulu ngerumpinya. Stop dulu, istirahat dulu ngerumpinya. Bulan Syawal baru berhenti total, bukan mulai lagi. Bulan Syawal baru berhenti total, latihan berhenti. Al-kidhib wal ghibah wan namimah, mengadu domba. Hati-hati. Sekarang di medsos banyak yang mengadu domba dengan berbagai macam cara. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, tapi dia berani bersumpah mengatakan yang salah itu benar, dan bersumpah mengatakan yang benar itu dikatakan salah. Itu juga membatalkan puasa. Ansairin, puasa jangan jalan-jalan. Ini rata-rata kita, kalau orang mau puasa, lagi puasa, mau maghrib itu biasanya ngabuburit jalan-jalan di taman. Nah, di taman itu ada siapa? Ada kita doang apa ada orang lain? Ada orang lain. Ada perempuan apa enggak? Ya bagaimana puasa bisa benar? Maka puasa itu harus imsakun an sairin. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan as-saumu salasah, puasa itu ada 3. Ada puasa awam, cukup tidak makan tidak minum, itu sudah mengaku puasa. Yang kedua puasa khawas, puasa khusus, puasa spesial. Yang melakukan puasa spesial itu bukan cuma meninggalkan makan, bukan cuma meninggalkan minum, tetapi menjaga anggota tubuh harus juga ikut puasa. Kaki harus ikut puasa, artinya jangan berjalan ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Tangan juga ikut berpuasa, artinya tidak memegang benda yang dilarang oleh Allah. Mata juga begitu, mulut juga begitu, kuping, mata juga, semuanya itu puasa seluruh sairul jasad. Apalagi kalau kita menempuh puasa yang VIV, puasa khawasil khawas, itu tidak lagi bicara anggota badan, tidak lagi bicara mulut, bahkan hati pun ikut berpuasa. Karena neraca puasa khawasil khawas ini, ketika kita berpuasa, lalu kita ingat dohor itu, kita ingat nanti sore saya takjil pakai apa ya? Kolak pisang apa kolak ubi? Nah, ingat akan takjil aja bagi orang yang melaksanakan puasa khawasil khawas itu sudah batal puasanya. Sedangkan kita sebelum puasa aja sudah siap-siap, kan sirup sudah dibeli, beras sudah dibeli. Puasanya belum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Isa ketika umiknya Siti Maryam meninggal di saung sawahnya, Nabi Isa tidak tahu
Kenapa Nabi Isa tidak tahu? Karena maghrib Nabi Isa mencari pucuk daun buat berbuka puasa, sehingga meninggalkan uminya maghrib di rumah. Tidak ada persiapan dan lain sebagainya. Itulah puasa para nabi, itulah puasa para rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan ditutupnya majlis taklim, saya Haji Abdul Muthalib Al-Fakir yang ditugaskan ngajar di sini sejak dari zaman Pak Enari sampai sekarang. Sebagai manusia baca, barangkali ada khilaf dalam kata-kata, ada salah dalam tindakan, ada bacaan Al-Quran yang keliru, ada tajwid yang kurang sah, ada makharijul yang kurang fasih, ada nahwu sorof dan lain sebagainya keliru. Saya mohon kepada bapak-bapak untuk rela membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya, insya Allah akan memaafkan semua apa yang bapak lakukan. Kalau kesalahan kehilapan, saya tidak merasa bapak-bapak punya salah, bapak-bapak punya hilaf, tetapi kita perlu saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan memasuki bulan suci, kita sudah benar-benar dalam keadaan suci, dinilai oleh Allah Zat yang Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya harapan saya, semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas ibadah pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin, itulah apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yu'afina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وتقبل عبادتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. وهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. استجب دعانا بحسن القبول.